Fakultas Farmasi Ubaya. Tema pelatihannya adalah terkait pemilahan sampah organik dan non-organik. Nanti siapa yang mau mempresentasikan? Ardiani ya? Ardiani. Ya, nanti silakan dipaparkan materinya, nanti disusul dengan tanya jawab ya dari mitra BUMDes ataupun dari ibu-ibu Fatayat ya. Silakan Ardiani, waktunya. Baik Bu, saya mohon izin share screen ya Bu. Ya. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah, silakan. Sudah dimulai. Di teman-teman di Bogor sudah muncul nggih slide-nya? Sepertinya sudah Bu, ini sudah gabung Mbak Karina. Oke. Iya, silakan dimulai, Dek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam multikultur. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dalam acara siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Surabaya. Saat ini kami sedang melaksanakan kegiatan yaitu mengikuti program Wira Desa, di mana judul dari kegiatan kami, mohon maaf sebentar. Oke, judul dari kegiatan kami itu adalah Desa Binaan berbasis sentra kelor melalui usaha produk teh kelor dan kafe kelor. Namun, pada pokok pembahasan kita kali ini, kita tidak membahas tentang kelor, tetapi kita membahas tentang pengolahan sampah rumah tangga menjadi pupuk kompos. Sebelum kita lanjut ke pengolahan sampah, mungkin kita harus mengetahui apa sih itu sampah. Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu kita pasti memproduksi sampah. Mungkin ibu-ibu setiap masak pagi-pagi, itu ibu-ibu memproduksi sampah melalui sisa hasil dari sayur-sayuran yang ibu-ibu masak. Ataukah mungkin bapak-bapak sedang menyapu halaman, itu kita memproduksi sampah. Nah, kenapa sih kita harus memilah sampah? Nah, apa sih dampak untuk kita sendiri dan lingkungan kita? Nah, yang pertama, dampak dari sampah itu bisa menyebabkan rumah kaca atau efek rumah kaca. Gimana sih prosesnya? Oke, jadi masyarakat seringkali malas untuk memilah sampah. Jadi mereka sering melakukan pembakaran terbuka. Gas-gas dari pembakaran terbuka atau asap-asap itu bisa menyebabkan penipisan lapisan ozon, di mana penipisan lapisan ozon itu bisa menyebabkan efek rumah kaca atau pemanasan global, sehingga udara di setiap harinya itu bisa lebih panas. Kedua, bisa menyebabkan polusi tanah. Sampah plastik itu sering tertanam di tanah tanpa kita sadari. Mungkin karena habis kita makan sesuatu, ataukah karena kita mengubur sampah, itu bisa menyebabkan polusi tanah. Di mana polusi tanah ini bisa menyebabkan air itu tercemar, Bapak Ibu. Selanjutnya, sampah juga bisa menyebabkan lingkungan kumuh, di mana lingkungan kumuh ini akan menjadi sumber penyakit. Nah, dan yang terakhir bisa menyebabkan banjir karena kurangnya daerah resapan air, karena tanah banyak mengandung sampah-sampah plastik. Nah, mungkin bisa Bapak Ibu lihat di gambar di bawah, itu adalah sampah yang berserakan di samping jalan. Jangan sampai sampah-sampah yang berserakan di samping jalan seperti itu akan terus menumpuk dan mengakibatkan lingkungan ini sebagai tempat sampah. Nah, selanjutnya, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik? Nah, di sini kita bisa memberikan 3 contoh.
Yang pertama itu bisa menggunakan botol minum berulang atau tumbler. Yang kedua menggunakan sedotan stainless steel. Dan yang ketiga pengolahan sampah. Berikut ini gambar yang bisa menggambarkan tentang kondisi lingkungan saat ini, di mana sampah-sampah itu masih kita jumpai dalam kondisi berserakan. Hal ini bisa kita antisipasi dengan cara memberikannya ke pengepul atau mengolahnya menjadi barang yang bernilai ekonomis tinggi. Nah, selanjutnya kita sudah bahas tadi pengertian sampah, dampak sampah, dan cara pengolahan sampah. Namun kita juga harus mengetahui apa sih penggolongan sampah dan dari mana saja sampah itu berasal. Penggolongan sampah itu kita bahas 3 untuk kali ini. Mungkin ibu-ibu pernah lihat di samping-samping jalan ada banyak tong sampah, ada 5 jenis tong sampah yang berwarna merah, warna biru, putih, kuning, dan hijau. Itu adalah penggolongan sampah menjadi 5 kategori, yaitu sampah organik, anorganik, B3, kertas, dan kaca. Namun saat ini kita akan lebih berfokus kepada 3 kategori saja, yaitu sampah organik, anorganik, dan B3. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Sedangkan sampah B3 adalah bahan-bahan berbahaya dan beracun, di mana B3 ini bisa bersifat racun bagi manusia dan akan menyebabkan kematian atau sakit. Contoh dari sampah B3 itu adalah limbah medis, ibu-ibu sekalian. Selanjutnya, kita akan membahas dari mana sampah itu berasal. Sampah lebih banyak berasal dari rumah tangga atau dari rumah ibu-ibu semua. Di mana sampah rumah tangga itu lebih banyak dikategorikan menjadi 2 kategori, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik di sini itu kita bisa manfaatkan menjadi 2 hal, yaitu pupuk kompos dan pakan ternak. Sedangkan sampah anorganik itu bisa dibagi menjadi 2, yaitu sampah organik yang bernilai atau residu. Sampah anorganik yang bernilai itu bisa kita jual ke pengepul, sedangkan sampah yang residu itu bisa ditampung di TPSS, Bapak Ibu semua. Selanjutnya, berikut merupakan foto tempat sampah yang sudah kita berikan dari program ini kepada Desa Bogo sebanyak 5 tong sampah, di mana tong sampah yang kita berikan adalah tong sampah yang terdiri dari 2 kategori, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Kami berharap Bapak Ibu semua bisa melakukan pengolahan sampah dan pemilahan sampah di Desa Bogo, sehingga sampah di Desa Bogo bisa lebih bermanfaat dan berkurang. Oke, kita lanjut ke topik pembahasan kita pada sosialisasi siang ini, yaitu cara pembuatan pupuk kompos. Sebelum kita ke cara pembuatan, kita harus menyiapkan alat-alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan pupuk kompos. Yang pertama, itu ada sampah rumah tangga nitrogen yang biasanya berasal dari sayur-sayuran atau sisa buah-buahan, dan sampah karbon yang biasanya berasal dari daun-daunan kering. Kita juga perlu menyiapkan tanah, menyiapkan bioaktivator, di mana di kesempatan kali ini kita menggunakan bioaktivator EM4. Lingkungan. Kalau di Bogor sendiri untuk komposnya sebenarnya sudah sangat banyak nggih Pak ya? Pak Kus. Kenapa Bu? Kalau yang komposnya sendiri, infonya sudah dapat banyak dari Dinas Kehutanan nggih? Ya Bu, yang terbaru ini kita dapat dua nggak salah ya. Itu semacam tong pengolahan Bu. Komposter nih kata. Iya. Komposter. Sudah dimanfaatkan Pak Pos di sana? Belum Bu, soalnya itu yang dapat amanah itu kelompok tani atau kalau nggak salah. Oh, bukan dari Fatayatnya ya, tapi Bukan. kelompok taninya ya. Iya. Cuma barangnya memang ada di balai desa. Di balai desa.
ini masih mencari siapa yang mau Memanfaatkan. ya, Iya. memanfaatkan, cari Oke. orangnya susah. Saya Iya. lihat kemarin alatnya cukup ya, simple, artinya Iya. kita nggak usah ngaduk-ngaduk karena sudah ada alat putarnya. Sudah ada alat Ya, putarnya. manual lah itu, walaupun manual Oke. tapi cukup muat banyak kelihatannya. Oke. Prinsipnya kelihatannya sama dengan yang video tadi, ada Diberi mall. ya bisa mencampur di situ. Kemudian kalau misalnya di video itu kan perlu diaduk pakai tangan, kalau pakai alat ini enggak usah, Mas. Lebih simpel. Oke. Mak ya itu tadi ini belum dimanfaatkan maksimal. Ya, belum dikonsep siapa yang pelakunya atau kelompoknya. Berarti kalau yang di kelompok tani itu sebenarnya juga masih saling lempar tanggung jawab kelihatannya. Iya, nggih. Kami dulu juga tahun pertama itu mitranya adalah KWT dan kelompok taninya, Pak Bos. Tapi lama-lama rontok yang kelompok tani itu. Oke, itu problem klasiknya di situ. Nggih. Paham kula. Ya mungkin nanti kalau bisa ada dari ibu-ibu ada yang siap juga, kita bisa join atau kolaborasi. Siap. Memang membuat kompos tadi butuh waktu nggih Pak. Tadi di video aja sampai 1 bulan. Kalau nggak sabar ya itu ya. Keburu pengen gawe gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan kompos alami itu nanti hasilnya tanaman kita bisa kita klaim organik, Pak Bos. Nah, kalau organik itu kan dia kalau di supermarket di Surabaya sih sayuran organik harganya jauh lebih mahal. Nah, tapi mungkin kalau di Bogor mungkin belum itu ya, belum bisa dibedakan gitu ya harganya. Kalau organik gitu kan masih belum itu ya, belum menjadi habit. Kalau di Surabaya tahu itu sayur organik itu harganya pasti berbeda, lebih alami begitu. Oke, bisa minta tolong komposternya di itu Pak Bos, difotoin Pak Bos. Lek memungkinkan. Alat alat buat komposnya nih. Oh, apa yang dekat ya? Jenengan buatan semerap dan puntir latih. Ada sih Bu, bentar nih kalau. Nggih, mangke mawon. Nggih. Nggih. Oke. Dari Ibu Fatayat ada yang perlu ditanyakan Ibu-ibu? Karena materinya memang sederhana. Kalau pekan depan satu lagi pelatihan memungkinkan nggak Pak Bos? Terkait apa Bu? Ini adik-adik mau memberi pelatihan terkait sampah, tapi khusus untuk sampah medis. Karena kan sekarang banyak yang masker lah, bagaimana sih penanganan masker itu kalau selesai dipakai, pembuangannya harus diapakan. Kemudian kalau di desa itu ada sisa obat, nah itu gimana cara membuangnya. Seperti itu sih Pak. Sampah medis. Sampah rumah tangga tapi yang resikonya tinggi, kayak sisa obat, kemudian sisa jarum suntik kalau misalkan ada warga yang pakai insulin kayak gitu. Iya, nanti diagendakan buat nomor apa? Oke, mungkin ya 30 sampai 45 menit sebentar saja. Jadi untuk menambah wawasan. Iya, betul nomor. Iya. Insya Allah mungkin hari Sabtu juga. Sabtu. Nanti disesuaikan aja dengan warga bisanya jam berapa. Iya, siap. Jadi mahasiswa ada yang disampaikan lagi?
Cukup? Ya. Kalau sudah, bisa kita akhiri. Nanti kita koordinasi dengan by WA saja, Bapak Ibu. Oke. Oke, sampun saya tutup untuk penyuluhan kita siang ini. Semoga sedikit ilmu yang dibagikan oleh mahasiswa kami bisa memberikan manfaat bagi warga di Desa Bogo khususnya. Dan untuk mahasiswa, pelatihan ini ya, penyuluhan ini juga merupakan sarana saudara untuk berlatih ya, memberikan edukasi pada masyarakat. Ya. Saya akhiri penyuluhan kita siang ini. Tetap sehat ya, jaga kesehatan. Teman-teman di Bogo juga tetap jaga kesehatan di masa pandemi. Matur nuwun Ibu-ibu Watayat, Bapak Pus, Bumdes Langgeng Makmur. Nanti kalau ada waktu, insya Allah pertengahan bulan depan kami juga akan sowan lagi ke Bogo. Ada acara lagi di sana. Oke, siap. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini ada di dokumentasi. Di screenshot saja Ardiani. Mungkin teman-teman yang masih bisa on cam terlebih dahulu ya untuk dokumentasi. Oke, saya izin untuk dokumentasi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Ya, KWT kok terlambat ini joinnya ini. Oh, sudah live KWT. Oh, enggak, masih ada. Sudah join dari tadi apa barusan join ini? Dari tadi, Bu. Oh, Delik, Bu, biasanya, Bu. delik, mahasiswanya telat iki dihukum berarti, Pak. Oh iya, Bu, terkait sampah itu. Oke. Gimana? Sebenarnya dari dulu itu saya ingin apa ya, ibu-ibu itu apa ya, studi banding di satu tempat. Biasanya kan di Surabaya itu banyak tempat. Oh iya, iya. Go Green yang memanfaatkan satu gang apa full dengan tanaman itu loh, Bu. Oh, Go Green. Ya. Iya, Saya lihat dulu sempat browsing-browsing itu ada daerah mana ya, Gentengan atau mana itu. Genteng Kali. Ya. Yang daerahnya banyak apa tanaman-tanaman hijau itu loh, Bu. Nah, karya ibu-ibu. Itu mungkin nanti bisa infokan ke kami daerah yang bisa dikunjungi untuk Go Green, Bu. Oh, nggih, siap. Memang kalau di Surabaya itu tiap tahun itu, Pak, ada acara apa ya namanya? Kayak lomba kampung gitu loh, Pak Kus. Jadi ada lomba kampung. Jadi wali kota itu menggalakkan ada lomba kampung. Nah, di kampung itu harus ada toganya yang biasanya di pas waktu lomba itu ya mereka itu bikin kayak di gang perumahan saya itu biasanya mereka bikin toga. Jadi ada taman toga, kemudian ada pengolahan sampah juga. Nah, di tiap depan rumah itu sudah disediakan untuk memilah sampah plastik itu dikasih kayak gangsing-gangsing gitu, Pak Pos. Jadi nah, nanti ada petugas yang ngambili. Kalau di Surabaya kayak gitu, tapi komposter itu juga dikasih tiap gang itu dikasih komposter. Cuma pengalaman yang di gang saya di perumahan saya ini cuma berjalan pada saat pencurian lomba aja. Habis itu kalau sudah ya enggak. Iya. Ya, mungkin itu memang harus kebiasaan tadi ya, habit tadi. Susah memang untuk memulai sesuatu yang itu. Oke, nanti kita coba cari infonya Pak Bos. Nah, segera kami infokan. Dulu kita ibu-ibu sudah mau, istilahnya sebelum pandemi itu mau mengagendakan gitu ya. Oke, siap. Mbak Novi senang kita diajak jalan-jalan. Iya, sasarannya kemana itu belum tahu. Iya Bu, cocok sekali itu Bu. Oh, iya. Tapi nggak ngejar Mbak Novi. Tapi aku pengen
Jadi bisa menangani lomba desa Mas Kos PHBS buat teman toga juga untuk PKK-nya. Iya, lomba PHBS kan juga bisa sebenarnya ya. Ya ini mau jadi lomba mewakili kabupaten. Boleh Oh. referensi bisa cari referensi dulu nanti dari Kita kan tekan boleh. boleh inspirasi Jogja aja nih Mas, terus inspirasinya wakai. gampang dong. Iya, kemarin kan mau studi banding untuk desa wisata itu juga belum terrealisasi ini. Misalnya mampir sama Bu Nelly aja deh. Iya. Nanti saya info sama Bu Karina, tak colek-colek dhisik Bu Karina ya. Iya Bu, jadi satu tempat yang apa? Memang di situ kegiatan sampahnya betul-betul ya, aktif dan artinya memang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari warga di situ. Akhirnya kan nanti kita bisa banyak menggali informasi. Oke, siap. Ya, teman-teman mahasiswa nanti mungkin juga bisa dibantu ya di daerah di Surabaya. Tadi Pak Pos sempat cari katanya di daerah Genteng Kali. Ya, nanti coba kita cari infonya. Sehingga bisa belajar langsung di sana ya. Oke.